Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Zalfa Ramadhani dari kelas 10 IPA 5, nomor absen 36. Sebelum itu, gerak melingkar adalah sebuah partikel yang bergerak melalui lintasan yang berbentuk lingkaran dan mempunyai dua kecepatan berbeda yang berperan penting dalam proses gerak melingkar. 1. Kecepatan linear atau kecepatan benda yang arahnya menyinggung lintasan putarannya dan memiliki panjang lintasan yang sama dengan keliling lingkaran. 2. Kecepatan anguler atau perubahan sudut yang dinyatakan dalam radian per sekon. Soal pertama, Gavin memacu sepeda motornya pada lintasan yang berbentuk lingkaran dalam waktu 1 jam. Dalam waktu tersebut, ia telah melakukan 120 putaran. Tentukan periode dan frekuensinya. Dari soal tersebut dapat diketahui banyak putaran yang dilambangkan dengan N sebesar 120 dan waktu yang dilambangkan dengan T kecil selama 1 jam. Ditanya berapa periode dan berapa frekuensi. Langkah pertama yaitu mengubah satuan waktunya menjadi second. Pada soal tersebut waktu yang diketahui 1 jam atau setara dengan 3600 second. Kedua, kita dapat mencari periode dengan menggunakan rumus waktu dibagi banyaknya putaran, atau 3600 dibagi 120 yang hasilnya adalah 30 second. Jika sudah diketahui periodenya, kita dapat mencari frekuensinya dengan menggunakan rumus 1/T besar atau senilai dengan 1/30 Hz. Soal yang kedua, sebuah partikel bergerak pada lintasan berdiameter 800 meter. Jika dalam 1 jam telah melakukan 180 putaran, maka tentukan kecepatan linearnya. Berdasarkan soal, kita dapat ketahui banyaknya putaran sebesar 1800, waktunya 1 jam, dan diameter sebesar 800 m. Ditanya berapa kecepatan linearnya. Untuk menjawab soalan tersebut, langkah pertama yang digunakan adalah setiap satuan waktunya, selain second, kita harus mengubahnya. Karena satuan waktu yang dipakai adalah second. Jadi 1 jam setara dengan 3600 second. Lalu kita mencari R-nya. Rumus mencari R yaitu D dibagi 2 atau 800 dibagi 2 sama dengan 400 meter. Kedua, mencari frekuensinya. Menggunakan rumus banyaknya putaran dibagi waktu atau 1800 dibagi 3600 yang hasilnya adalah 0,5 Hz. Terakhir, untuk mengetahui kecepatannya, kita dapat menggunakan rumus V sama dengan 2πRF atau 2 dikali 3,14 dikali 400 dikali 0,5. Untuk mempermudah 400 dan 2 sama-sama dibagi 2, sehingga dicoret menjadi 200 dan 1. Hasilnya adalah 314 meter per second. Pertanyaan terakhir, perhatikan hubungan roda-roda berikut. Jari-jari roda RA 20 cm, RB 10 cm, RC 40 cm, dan roda C berputar dengan kecepatan 60 putaran per menit. Kecepatan sudut roda A adalah. Dari soal tersebut dapat diketahui jari-jari roda A sebesar 20 cm, jari-jari roda B sebesar 10 cm, jari-jari roda C sebesar 40 cm, dan kecepatan roda C sebesar 60 rpm. Ditanya berapakah kecepatan sudut roda A? Omega C senilai 60 rpm. Ingat, satu putaran itu 2pi radian dan 1 menit itu 60 second. Jadi 60 rpm sama aja 60 dikali 2pi radian per 60 second. 60-nya bisa kita coret sehingga omega C sebesar 2pi rad per second. Karena roda C dan roda B beda pusat, yang artinya kecepatan linearnya yang sama, jadi Fc sama dengan Fb. Dengan roda B bersinggungan dengan roda A, di mana roda B dan roda A juga beda pusat, jadi mempunyai kecepatan linearnya yang sama. Fb sama dengan Fa. Dari pernyataan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa Fc sama dengan Fa. Lalu, Fc sama dengan Fa bisa diuraikan menjadi omega C dikali Rc sama dengan omega A dikali Ra, yang bernilai 2pi dikali 40 sama dengan omega A dikali 20. Untuk mempermudah, 40 dan 20 sama-sama dibagi 20 sehingga dicoret menjadi 2 dan 1. Jadi hasil omega A adalah 4pi rad per second. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.